Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya saya Putri Zen kembali hadir menyapa Anda dalam program Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Seperti biasa pemirsa, Ekonomi Kreatif ini menghadirkan UMKM yang handal yang bisa menginspirasi, mengedukasi kita semua untuk membuka peluang usaha bisnisnya. Nah, untuk sore hari ini, kesempatan hari ini karena ini masih di bulan suci Ramadan ya, yang terkenal kita itu biasanya membagi-bagikan buah tangan ataupun hampers ya. Nah, hampers ini menjadi salah satu ciri khas di bulan Ramadan ya, untuk dibagi-bagikan kepada sanak keluarga, saudara, teman-teman terdekat. Kita sudah bersama dengan Kak Azra Alia Ibrahim. Ya. Panggilannya siapa, Kak? Azra. Oh, Azra. Jadi memang tema kita hari ini adalah hampers unik untuk momen istimewa ya. Kita punya cuplikannya nih pemirsa seperti apa. Dan berikut kita lihat cuplikannya. Oke, tepuk tangan dong. Keren sekali itu tadi cuplikannya ya, hampers karya dari Kak Azra Alia Ibrahim gitu ya. Kak Azra, aku mau tanya dulu, Kak Azra apa kabar? Boleh. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana Kak puasanya nih? Kita udah mau, bentar lagi udah mau lebaran. Iya. Persiapan baju lebarannya udah aman? Udah. Udah. Udah beli dari jauh-jauh hari? Udah beli dari jauh. Udah beli jauh-jauh hari. Untuk THR untuk keponakan aman juga? Udah juga. Pokoknya udah di-prepare ya pemirsa ya. Kak Azra, kita ngomongin tentang hampers. Hampers ini kan menjadi salah satu ikoniknya di bulan Ramadan untuk ngasih sanak saudara gitu ya. Untuk usaha hampers sendiri apakah hanya di bulan Ramadan? Iya. Nah, jadi kalau hampers itu kita hari-hari besar, Kak. Nah, jadi kita ada di Natal, kita ada Imlek sampai hari raya. Gitu. Oke, jadi memang hari-hari besar aja, hari-hari tertentu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di luar hari tertentu mereka pengen custom bisa nggak? Oh, bisa. Jadi gini, kita dari Giving You namanya. Apa tuh? Giving You. Oh, Giving You. Iya. Nah, jadi Giving You ini awalnya itu lahir dari perusahaan E-Kreatif namanya. Oke, dari perusahaan E-Kreatif. Di E-Kreatif ini kan E-Kreatif itu produksi souvenir corporate, biasanya souvenir untuk perusahaan gitu-gitu. Nah, hadirnya Giving You karena beberapa klien kita yang, Kak, hampersnya itu boleh nggak kalau misalnya kita lagi ada event-event besar atau hari-hari besar, diadain kayak parcel-parcel gitu atau hampers-hampers gitu, boleh gitu. Nah, jadi dengan adanya Giving You, jadi bisa custom buat hari-hari besar gitu, kayak Imlek. Apalagi kalau misalnya mau kasih untuk Hadiah. ulang tahun gitu, kita bisa custom sendiri. Mau apa terserah. Iya. Oh, kalau mau jodoh bisa. Mau custom? Itu belum ada Oh, kita itu ya. belum ada. Dan itu adalah customer yang sulit ya. Oke, kalau untuk dari tahun berapa sih Kak hampers ini? 2016. Oh, udah lama dong berarti. Udah lama. Kak Azra sendiri yang menjalankan atau ada bantuan-bantuan? Iya, bantuan dari tim terutama orang tua. Orang tua dari 2016. Apa awalnya yang menginisiasi? Oke deh, aku buka hampers aja gitu. Nah, itu tadi. Jadi kita ya biasanya nggak mau ribet kan.
Iya, nah, jadi kalau misalnya udah ada perusahaan yang udah ngadain bisa komplit nih, nah semuanya bisa dihandle nih di sini. Nah ya udah, ngapain lagi kita capek-capek kemana-mana kan? Jadi adanya di Giving You aja, nggak perlu kemana-mana lagi. Oke, jadi memang berawal untuk hadiah ya, hadiah mungkin ke orang-orang tersayang, dan pada akhirnya di momen-momen besar seperti Lebaran, Imlek, Tahun Baru itu bisa di custom, namanya hampers gitu. Bisa by custom, dalamnya apa aja boleh? Boleh, sesuai request. Sesuai Dan request. sesuai budget. Biasanya kita isiannya itu menyesuaikan budget dari klien gitu. Oke, jadi ada budgetnya. Jadi kita tinggal konsultasi ya, Kak aku punya budgetnya segini nih, buat dong gitu. Nah, tapi kalau untuk mungkin kreasi hampers, mungkin di tengah gempuran hampers yang banyak banget loh Kak gitu. Aku aja mau beli hampers saya sampai bingung ini. Isinya mau mungkin perlengkapan sholat, mau kue-kue, ataupun misalnya mau aneka jajanan gitu. Gimana caranya akhirnya tetap aku konsisten nih dengan karya aku, dengan ya signature aku biar nggak beda, biar nggak sama dengan orang lain gitu. Biar beda sama yang lain gitu Iya, ya Kak. gitu. Yang pasti kita punya bisa custom design, terus kualitas kita juga yang bukan main-main gitu lah. Bukan main-main loh bahasanya. Jadi itu apa namanya, kan kita ada detail-detail kita itu beda gitu loh. Packagingnya ya? Packagingnya beda. Walaupun mungkin ada yang sama-sama, cuman kan setiap tangan pasti beda-beda ya. Benar. Gitu. Jadi itu keranjang ya. Packagingnya ada berapa nih sejauh ini? Kak. Oh banyak. Iya. Ada apa aja? Keranjang, Iya, jadi kita terus bisa di wrapping. Wrapping itu yang kayak plastik karet gitu loh Kak. bisa Jadi di-wrapping. biasanya itu kalau wrapping itu dia untuk pecah belah. Oh pecah belah, Kayak toples, ya, nah bener-bener. gitu. Jadi kelihatan dia kan, transparan gitu. Terus kalau yang itu biasanya untuk apa tuh? Diisi apa yang keranjang? Karena unik. kayak gini tuh ada sejadah atau sarung-sarung gitu atau kue-kue gitu. Oh itu bisa ya. Bisa. Yang penting jangan pecah belah ya. Iya benar. Kan takutnya hancur gitu Iya. ya, belum sampai ke tangan keluarganya udah hancur gitu. Tapi kalau yang kotak tuh kan ada lambang Hampers TVRI namanya. ya? Itu Iya. hampers. Nah itu custom. iya benar bisa custom. Itu untuk apa? Kita desainnya gimana? Desain dari kita. Desain dari kita. Iya. Jadi klien tinggal pilih. Benar. Kamu mau warna apa gitu? Iya. Nah, biasa Oke. kita menyesuaikan dari warna corporate. Oke. Warna perusahaan kayak TVRI kan warnanya Biru. Ya, jadi menyesuaikan Iya, benar. gitu. Isinya juga bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang pasarnya, Kakak mungkin pasarnya sendiri selain corporate apa? Biasanya perusahaan, cuman kita ke perseorangan juga bisa sih. Kak. Personal juga. Cuman kita ada minimumnya. Minimum order. Minimum order. Minimum ordernya tuh gimana? Kalau 200 budget 200.000 itu 50 piece. Oh gitu. gitu. Jadi kalau budgetnya 150? 150 kita ada, cuman mungkin belum apa namanya? Belum bisa harus jadi hitungannya jadi banyak gitu loh Kak. Oh jadi harus banyak ya. Jadi kalau 200 pieces harus 50 order, 50 pieces lah ya orderannya. Oke gitu. Di bulan Ramadan ini ya, itu gimana peningkatan penjualannya? Biasanya kita kalau Lebaran, namanya juga kita di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, pasti Lebaran yang paling membludak. Paling ya. Jadi Iya, itu di contoh-contohnya tahun ini. ya, yang ada Iya. di visual Ya, kita. nah itu ya. kan itu pecah belah kan Kak? Itu pecah belah. Jadi kayak parcel lah ya. Iya benar. Parcel. Nah itu packagingnya tile namanya. Oh itu packagingnya tile. Iya packaging tile. Oh beda lagi Kain, ya berarti kain. kain ya. Oke, untuk ngedesainnya itu kakak sendiri? Iya. Sendiri? Sendiri dan dibantu tim-tim. Oke, udah ada timnya juga ya, karena udah lama juga, ya kan? Lihat tuh pemirsa ya, kita udah ngelihat visualnya, jadi nggak hanya 1-2 model, ternyata jadi bisa bermacam-macam modelnya, Iya, benar-benar. sesuai requestan kamu Iya. dan juga budgeting juga ya. Jadi mungkin sebelum mau pesan hampers nih sama Kak Azra, bisa konsultasi dulu ya. Boleh. Kak aku punya budget segini, Kak aku mau ngasih segini gitu ya, kira-kira apa sih yang cocok gitu. Tapi Kak Azra masih bisa nggak untuk custom? Ini kan udah mau mendekati Lebaran nih, udah nggak sampai seminggu lagi, masih bisa nggak?
biasanya kita 5 hari atau 1 minggu sebelum Lebaran kita udah close order, Kak. Oke, udah close order. Iya. Karena udah banyak ya dan masih ada yang mau dibuat belum lagi. salah. Oh, masih ada lagi. Dapat berapa orderan sih untuk Ramadan ini kira-kira? Tahun ini? Iya. Tahun ini sekitar 1.300-an. 1.300 pieces Iya. loh, enak sekali nih keponakan-keponakannya nih dapat THR-nya banyak ini. 1.300 Iya. pieces. Kalau tahun lalu Tahun lalu. Naik nggak tahun dia? lalu untuk pemasaran biasa sih nggak ini ya, Kak, nggak terlalu ya. iya, beda-beda sih, kadang naik kadang turun gitu. Karena memang untuk kliennya kadang udah ada yang tetap ya dari Iya, tahun benar, ke tahun atau mungkin ada yang baru 1-2 Iya. tapi yang lainnya memang udah tetap gitu ya. Biasanya kalau di Lebaran tuh kita banyaknya di hampers. Oh, di hampers. Iya, yang ini, yang kotak. Yang kotak Iya. ya. Kalau yang kotak itu biasanya isinya apa aja? Mukena atau sajadah gitu. Oh, mukena juga bisa. Mukena, sajadah atau kue gitu. Atau mukena, sajadah, tumbler gitu. Oh, pokoknya bebas apa aja Bebas, ya. bebas. Tapi kan mungkin Kak kalau misalnya kue ini kita kan tinggal pilih nih mau kue nastar, cookies atau apa gitu. Tapi kan kalau misalnya dalamnya tuh mukena misalnya kan mukena tuh kan banyak ya, banyak warnanya, bahannya itu bisa custom nggak? Kak aku mau warna ini Oh, bahannya boleh Kak. Boleh juga? Boleh. Tapi kalau warna sih biasanya kita nggak pernah ya. Kalau bahan iya, kalau bahan mungkin bisa custom. Dan sesuai budget juga Iya, nggak sih? benar-benar. Kak ini katun ya gitu. Untuk budget segini atau merek ini ya gitu. Oh gitu bisa juga. Iya. Tapi kalau untuk dalamnya sajadah, terus ada mukena, seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu ya. Tapi kalau seperangkat alat sholat itu budgetnya biasanya berapa? 500.000. Oh 500.000. Itu dapat apa aja? Itu biasa tasbih, Tasbih, mukena, mukena, sajadah, kue. Oh ada kuenya juga. Ada kuenya. Oke, kalau misalnya Karena Lebaran identiknya kue kan, Kak? iya, nastar ya Kak ya. Berarti buat kuenya sendiri juga? Enggak, jadi kita juga bekerja sama dengan UMKM lainnya gitu. Oh gitu, jadi nggak hanya mensuplai sendiri ya, ada supply dari orang apa aja tuh? Teman-teman aku yang UMKM lain gitu. Oh, apa aja yang diajak kerja sama selain kue? Kue anyaman, Kak. Oh, anyaman ini Iya. juga kerja sama UMKM? Benar. Oke. Karena anyaman ini juga kita bukan handmade kan. Terus apa lagi? Kayak sajadah atau apa, ada nggak distributornya? Iya. Kerjasama, Iya. tetap kerjasama juga ya semuanya. Nah pemirsa, jadi memang semuanya ini homemade. Benar. Ya, dari hampers, terus ada parcel juga yang pemirsa bisa lihat di sebelah kiri dan kanan kita ini banyak ya. Dan nanti kita akan juga ngelihat nih bagaimana sih sebenarnya cara mendesain hampers biar bisa cantik. Karena aku kadang heran juga kalau ngeliat hampers Kak. Kok bisa sih ini berdiri tegak, apa sih penyangganya? Apalagi kalau misalnya pecah belah. Ya kan dia memang harus benar-benar hati-hati dan kok bisa kelihatan gitu. Nanti kita juga akan ngelihat bagaimana sih cara mendesain ya barang-barang yang ada di hampers homemade dari Kak Azra ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Nah, pemirsa kembali lagi dalam program Ekonomi Kreatif masih bersama Kak Azra. Kita masih ngebahas tentang hampers untuk hari istimewa kamu, apalagi ini hari spesial itu Lebaran. Nah, sesuai janji kita di awal, kita akan ngelihat nih sedikit gimana sih cara pembuatan hampers ya, bisa jadi cantik dan cakep. Tapi sebelum itu, Kak ini banyak banget loh barang-barangnya loh. Boleh ditunjukin nggak ke pemirsa apa aja sih biasanya kalau untuk ngebuat hampers ini alat-alatnya? Iya. Yang pertama ada bahan bakunya itu kertas karton. Oke, boleh kita Iya. tunjukin ya. Ini kertas karton, gitu. Ini ukurannya, ini udah iya, diukur. udah diukur. polanya. Iya. Terus ada apa lagi? Terus ini tuh cover. Oh ini covernya, Iya. oh ini yang didesain tadi ya. Iya, benar. Nih, jadi kayak gini nih awalnya. Nih, ini pakai kertas apa? Kertas foto gitu. Iya. Kertas foto ya, nih dia. Terus ada apa lagi nih? Lem, perekat nih. Oh, lem. Kirain tadi ini teh manis, bukan ya? Bukan, Kak. Ini ada lem. Kakak Ini karena lem, lagi puasa ya. ini lem kartonnya. Iya. Oke, terus ada apa lagi?
double tip. Ada double Ya, tip. ini pita-pitaannya. Ada pita. Ini bornya, terus ada gunting. Ini ada bornya juga. Ini untuk apa? Ini buat bolongin. Jadi nanti packagingnya tuh di pita, ada pitanya buat nutupnya. Jadi untuk dibolongin ya. Iya. Terus ada apa Nah, lagi? ini lem. Lem tembak ya. Ya, ini sesuai isiannya. Oke. Ya, ada mukena, sajadah, Ada mukena. zikring, sama Oh, ada zikring juga gitu, jadi sesuai. Jadi kita mau ngebuat sendiri nih, gimana sih ngebuat ini? Apa pertamanya Kak? Sebelum kita nanti ngedesain si hampers ini ya. Ya. Untuk ini yang pertama kita mau buat hampers itu apa? Ya, ini pertama kartonnya dulu. Sorry, ini karena udah dipotong ya. Jadi ini dulu ya, kita potong. Oh, ini dulu. Potong. Kayaknya aku boleh deh motong. Ini motongnya gimana? Tadi cutter-nya mana ya? Ini. Oh, pisau cutter-nya ketinggalan kali ya? Oke, digunting dulu. Oh, kalau pakai cutter tinggal gitu ya? Iya bener. Harusnya tadi ada. Aduh, emang beda dia kalau udah biasa ya lurus. Kalau aku kayak mencong-mencong sih. Nah, biasanya Jadi kita memang kalau harus sabar. bener, kalau misalnya kuantitinya banyak, kita nggak kayak gini lagi Kak. Ini Oh, udah jadi? dia udah Terpotong? Udah ini udah ada garis-garisnya. Jadi kita tinggal ngebentuk. Oh, Nah. gitu. Terusin lagi ya. Jadi memang harus teliti, pemirsa. Karena kalau dia mereng kelihatan ya. Iya. Oke. Pelan-pelan, dia memang harus pelan-pelan dan juga teliti. Iya benar. Tapi karena udah terbiasa jadi gampang ya. Iya. Oke, terus ini udah gini aja. Belum. Di ini juga Iya. dipotong lagi. Nah, ini untuk Oke. tahu ini. Ini aja kali. Iya, ini aja satu aja mungkin. Kita coba. Habis itu dilipat. Oh, berarti nggak digunting lagi ya? Enggak, Kak. Kan kita mau buat hampers kayak gitu. Terus ininya gimana? Ini nggak dilem-lem dulu? Itu ntar. Oke. Oh, dilipat lagi. Jadi ternyata banyak ya yang dilipat. Oke, setelah itu lipat lagi. Iya. Oke. Oke. Bantu gunting ya. Oh, bisa pakai itu? Ya ampun, praktis sekali ternyata. Sisi gelapnya gini, Kak. Sisi gelapnya ya. Oke. Oke, udah. Harusnya sudah sih, Kak. Udah terbentuk nih untuk bentuknya sendiri, pemirsa. Kelihatannya memang nggak ribet, tapi ketika kita mencontohkan pasti ribet ya, karena Iya. kadang harus teliti nih. Oke, sudah hampir selesai loh ternyata. Tapi memang untuk desainnya sendiri ternyata ini bisa custom, disesuaikan Bener. mungkin dengan warna Logo. corporate atau warna kamu pengennya warna apa nih. Nah, karena di TVRI sendiri warnanya biru, ya makanya di customnya warnanya biru. Iya, benar. Kita ini selanjutnya kita ngapain lagi nih? Nah, selanjutnya kita rakit untuk ditaruh di hampers. Mukenahnya kali, Kak. Oh, mukena. Mukenanya dimasukin. Oh, harus dibuka ya. Nah, ini tandanya masih baru.
Tandanya masih baru. Jadi untuk isinya juga bisa kita custom nih Bener. pemirsa. Mau misalnya isinya hanya sajadah, Iya. dimix dengan tumbler itu juga bisa. Nah kalau untuk mukena sendiri ini juga bisa kita pilih bahannya ya. Bener. Bahannya. Tapi kalau warnanya biasanya random. Random. Oke, ini selanjutnya Untuk diapain nih? sajadah juga ada beberapa tipe gitu. Oh, tipe ini yang ya ada yang gini, atau yang lebih gede lagi ada yang lebih gede lagi. Ada ukurannya Iya. lah ya gitu. Oke, ini selanjutnya kita gimana nge-packagingnya nih? Oke. Tapi kalau untuk untuk mendesain satu hampers tuh waktunya berapa lama? Satu hampers tergantung hampersnya juga Kak. Kalau yang kayak gini? Kalau yang kayak gini itu mungkin sekitar 10 menit. Oh, 10 menit ternyata. Per satu ininya, per Per satu item. hampers ya, per satu item. Oke. Oke. Ini ternyata ini lagi dibulet-buletin lagi. Iya, Ternyata jadi dia kirain bulet. tinggal dilipat 2, 4 langsung masuk gitu ya. Ternyata Supaya dia enggak. gede gitu loh Kak. Oh, supaya jadi gede. kan kotaknya kan hampersnya kan gede. Kelihatannya besar gitu ya. Bener. Nih. Ada triknya ternyata. Iya. Oke, kita boleh aja deh ambil yang udah jadi ya. Iya. Boleh. Nah, ini dia kalau sudah jadi seperti ini. Udah jadi aja nih langsung, ya kan? Iya. Oke, kita boleh tunjukin dong ke pemirsa dalamnya tuh seperti apa. Karena kalau dilihat cakep sekali nih. Ini kita boleh arahkan kemari. Itu isiannya. Ini isiannya boleh ada apa aja nih kalau yang ini isiannya Kak? Nah, ini ada tasbih. Oke, ini ada tasbih nih, ada tasbih ya. Terus ada Jadi apa lagi? tasbihnya yang itu buat ibu-ibu ya. Oh, yang ini buat Yang ini ibu-ibu. buat bapak-bapaknya. Oh, yang ini buat bapak-bapaknya. Jadi lengkap satu ini kan. Satu set gitu ya. gitu. Oke, ini zikirring ya, ada juga. Terus ada apa lagi? Ya, udah. Oh, ini ada sajadah. Sajadah. Boleh ditunjukin sajadahnya, mungkin kita angkat sedikit. Ini ada sajadahnya, sesuai ukuran juga. Terus ada Mukena. si mukenahnya juga. Jadi ini satu warna ya? Satu tone Iya, warna ya? satu tone. Satu tone warna. Bener. Kalau untuk satu hampers ini dihargai berapa? Kalau yang ini itu 450.000. 450.000 kalau yang ini pemirsa. Tapi udah dapat lengkap ya, ada Bener. sajadah, ada mukena, ada zikirnya juga ya. Dan packagingnya ini mahal sih kelihatannya. Lihat nih, ini kokoh banget nih, kokoh, terus bisa ditutup. Iya. Jadi ukurannya tuh segini, cakep. Iya, bener. Ininya Nah, bisa custom. Oh, ini juga bisa custom desainnya ya. Karena di TVR jadi buat TVR. Iya. Oke, kita juga mau ngeliat kakak gimana sih ngerangka yang ini, yang unik ini. Nih, yang satu ini. Oke. Oke. Kalau yang ini biasanya isinya apa aja? Mukena sama apa? Mukena sama sarung. Sajadah ya. Jadi kayak tinggal dimasuk-masukin aja sajadah ya. ya, benar. Tinggal dibulet-buletin aja. Habis itu Benar. ngasihnya tinggal kayak gini aja. Iya. Oke, praktis ya kalau yang ini. Praktis. Untuk yang ini harganya dari sekitar berapa? 200.000 Kak. 200.000 udah dapat sajadah, mungkin ada dalamnya kue juga kalau Iya. mau ya. Baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah melihat bagaimana cara mendesain ya dan juga menghias hampers homemade by Kak Azra. Untuk itu jangan kemana-mana, kita masih akan bincang lagi tetap di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Nah tentunya pemirsa kita akan melanjutkan ya segmen untuk bagaimana menghias hampers. Kita sudah membawa langsung ahlinya kemari ya. Ini adalah salah satu tim dari Kak Azra. Namanya siapa Bang? Jaka Amin. Jaka Amin. Iya, Emang mau Jaka. dipanggil Bang Jaka apa Bang Amin? Jaka pun bisa nggak apa-apa. Nggak Jaka, apa-apa lah ya, udah semua aja lah dipanggil Iya. nggak apa-apa ya. Bang Jaka, ini kita akan ngelihat bagaimana langsung prosesnya nih langsung ya. Biasanya Bang Jaka nih ahli ya buat kayak gini ya Bang. Udah Iya. berapa lama kerja sama Kak Azra? Udah hampir 5 tahun untuk kerja aja di sini. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Boleh sambil dibuat kita Iya. mungkin ya Bang. Oke, mungkin mau tanya sama Kak Azra, untuk tim sendiri udah berapa banyak?
5 orang, Kak. Oh, 5 orang. Bang Amin ini Yang tetap 5 orang. Cuman kalau misalnya kita lagi rame gitu, nah, ada tim yang ini sih, tim yang apa? Freelance gitu. Oh, ada yang freelance juga. Kalau misalnya orderannya banyak Bener. gitu ya. Biasanya kalau misalnya untuk freelance itu berapa orang yang dibutuhkan? Bisa lebih dari 3 orang. Bisa lebih dari 3 orang gitu. Tapi total untuk karyawan tetapnya itu ada 5. Lima, benar. Bang Jaka ini salah satunya. Iya. Udah lama nggak Bang Jaka ini untuk ikut sama Kak Azra? Udah lama ya, Bang? Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 Oh, udah hampir 5 tahun. Jadi udah terbiasa ya untuk buat kayak gini. Dan memang harus detail nggak sih buat kayak gini? Karena kan memang yang dilihat harus hasil akhirnya, bukan prosesnya gitu ya. Iya. Oke, kita ini mau buat yang seperti ini ya? Iya. Iya. Bang, seperti yang tadi ini. Hamper. Hampers. Ini untuk ukurannya ada ukurannya nggak? Banyak, ada yang tergantung permintaan juga. Kalau dia mau yang banyak isinya, ya besar. Ada yang kecil pun bisa. Oh, kecil juga Yang bisa. kecil bisa. Kalau yang mau Tergantung gratis bisa. Itu yang susah dijawab ya. Nggak bisa dijawab, Kak. Tapi kan Kak Azra, kita Ya. kan mengingat bahwa hampers ini kan musim-musiman lah kita bilang ya. Benar. Dan nggak selalu ada orang ulang tahun yang mau dikasih hampers Iya. gitu ya. Nah, terus kalau misalnya hari-hari biasa bukan momennya lebaran, itu tetap ada produksi. Ada, tetap Ada. ada. Karena kan kita itu tadi, kita bagian dari e-kreatif. Jadi e-kreatif itu produksi hampers buat corporate, buat perusahaan. Nah, jadi nggak harus di hari-hari besar aja. Oke, jadi memang ya benar. untuk misalnya corporate itu ada acara untuk hampers atau buah tangan kepada tamu-tamu Iya. itu juga bisa, Bisa, gitu. bisa. Karena kan aku ngelihat kalau hampers di corporate itu biasanya dia pakai kotak terus dalamnya tumbler ya. Iya, nah itu dari kita. Oh, Iya, dari kakaknya juga ternyata. Kalau untuk sejauh ini UMKM yang bekerja sama tadi ada kue itu sekitar berapa sekarang? Mungkin berapa ya? 10 kali. 10 Iya. UMKM ya yang bekerja sama gitu ya. Dari tahun 2016 Kak Azra ini sudah memulai usaha hampersnya. Jadi udah nggak ditanya lagi dari mana, oh kok bisa dapet sih mukenahnya gitu ya. Udah ada memang distributornya Iya. gitu. Dan sebenarnya Putri penasaran, ini boleh ya dipegang ya? Boleh Kak. Dipegang Silakan. nggak berarti membeli kan? Oke, kita mungkin boleh kesini dulu Kak Azra. Iya. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih pemirsa, ini itu dalamnya ada cookies. Iya, benar. Ini boleh dikeluarin nggak? Boleh. Kalau pecah ganti ya? Kalau dimakan satu bayar? Puasa, Kak. Oh, puasa. Oke, ini dia. Ini ukuran berapa Kak untuk ininya? Ini kurang lebih 200 mili gitu. Tempatnya juga ternyata bukan toples loh. Maksudnya Iya. ini kayak apa sih? Box-box gitu dia. Iya. Ini bisa dipakai ulang lagi. Iya, benar. Oke, untuk Reuse. harga hamper segini isinya ini berapa? Kalau isiannya cake atau cookies, keranjang sama sajadah ini 200.000. 200.000. Kalau dibuka batal nggak puasanya? Enggak ya, kan mau ngeliat ini, oh asli ternyata. Belum bisa dimakan. Oke, ini dia nih pemirsa, kalau pemirsa tahu ini. Kalau cookies biasanya kita bisa custom selain nastar apa aja? Apa aja, Kak? Apa Black aja? Forest Black gitu. Forest bisa, terus kue Kacang bangkit. hijau bisa, iya Kue benar. bangkit, terus kue apa lagi sih? Biasanya yang banyak dipesan. Black Forest, Black Forest itu gimana? Kayak coklat. oh, coklat. Dan salah satunya yang paling favorit pasti nastar ya. Nastar. Terus yang kedua pemirsa ini ada sajadah. Aku penasaran deh ngelihat sajadahnya, boleh ya dibuka ya? Boleh, silahkan, Kak. Nah, yang ini yang aku pegang warna coklat. Kita mau lihat ukurannya ya. Oh, ini ukuran yang besar ya? Iya. Oh, dia ada ukuran yang besar juga. Gitu nih. Cakep loh ternyata. Oke. Sebenarnya kalau buat yang ini simple ya untuk ngedesainnya ya. Iya. Tinggal dirapiin aja. Terus ininya kan memang udah kerjasama sama UMKM. Iya, benar. Ini juga kita bisa custom logo. Nah, ini Oh, kan logo bisa. kita. Nah, logo klien juga bisa. Oh, kayak misalnya logo TVRI juga Iya, bisa. benar. Oke, jadi memang benar-benar custom. Dari semua hampers ya Kak Azra di momen Lebaran ini, puasa ini mana yang lebih banyak peminatnya? Hampers. Hampers yang kotak ini ya? Iya. Yang lagi dibuat. Iya. Oke, tapi ini juga banyak juga ya? Banyak. Karena kan kita ke luar kota juga kan, Kak. Oh, keluar kota Iya. sampai mana aja? Sampai ke
Gunung Sitoli, Banda Aceh gitu. Oke, jadi mereka Iya, custom. benar. Biasanya itu berapa pieces kalau untuk keluar kota? Ada minimalnya nggak? 50, minimalnya 50. Minimalnya 50. Maksimalnya tak tarik enggak. Maksimalnya kalau mau 1.000 juga nggak apa-apa ya dong, kan? iya. Gitu nih. Jadi ini memang, tapi ini cakep loh kalau misalnya kita mau ke tempat keluarga Iya. gitu ya kan, ngebawa ini tinggal dikasih aja dan ini bisa custom. Kalau dalamnya dua-dua kue boleh? Boleh. Ditentuin aja asal Iya. kita sesuai budget. Benar. Kita balik lagi dong. Kemarin Boleh. kayaknya sudah mau Ya udah. selesai. Udah. Ya, ini dia. Ini Tinggal dia. Enggak, iya. Itu Oke. dipasang rapita. Tinggal Nanti pita gimana? Ini kan udah dibuat seperti ini. Nanti dilapisin ini. menjadi- Oh, dilapisin yang Iya, hitam ini ya? Iya. Dilapisin lagi hitam. ternyata. Mana teman? Ada. Itu. Oke. Kata. Apalagi nih? Ya udah ini. Nah, ini nanti Oh, ini dia jadinya. nanti akhirnya jadi seperti itu. Ya, ini nanti setelah dibuat ini nanti jadinya seperti ini. Baru ini ada kotaknya dan tinggal dipasang. Dipasangnya gimana? Iya, nanti dilem. Ya, ini dilem. Tapi mau dikasih apa? Pita kan? Iya, mau dikasih pita. Nah, dikasih pita gitu di sini. Oh, gitu. Ini nih cara ngelemnya nih. Ini aja biar matching. Yang biru ya. Biru. Boleh. Jadi ternyata pasang pita. Jadi kalau tadi yang dibuat Bang Amin ini jadinya tuh seperti ini. Iya. Alasnya. Si kotaknya itu yang ini. Gitu. Kalau nggak sabar ini udahlah. Ya harus butuh apa? Bang, tapi cepet ya Bang. Tadi kan ke situ cuma 2 menit loh Bang. Udah siap aja. Karena hari-harinya, Kak. Udah ini aja ya, yang Iya. dipegang gitu ya. Oke, pakai double tip. Tapi kalau misalnya untuk buat kayak gini tuh dikerjainnya malam atau siang atau pagi atau kapan? Kalau orderannya banyak, Kak, kita lembur terus. Lembur. Pasti Kayak- ini lembur dong? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Dari jam berapa? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 9. Jelas ya kan Bang THR-nya? Jelas lah, jelas nggak, Bang? Alhamdulillah. Kalau lembur 2 kali lipat kan, Bang? Iya. 2 kali lipat kalau lembur. Ya udah dalam hati Bang Amin udah lembur aja tiap hari gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada custom dari corporate ya kan. Iya. Misalnya mau 100 pieces, 1.000 Bener. misalnya. Jadi kan harus lembur. Iya. Ini kan tadi 5 nih karyawan tetapnya. Pakai freelance nggak? Untuk Kalau Ramadan lembur, ini? kalau lembur iya. Oh pakai. Berapa nih freelance yang untuk Kalau di- saat ini 3 orang. 3 orang, jadi 8 orang ya? Oke. Untuk karyawan sendiri itu rekrutmen atau misalnya dari kenal-kenalan? Rekrutmen. Oh rekrutmen, Iya. ada rekrutmennya juga. Bang Amin salah satu orang yang terpilih gitu ya, dari banyaknya orang ya Bang. Beruntung sekali, THR-nya udah 2 kali lipat, udah beli baju lebaran Abang? Udah. Baju lebaran dari kita. Oh, Iya ternyata difasilitasi loh semuanya. Iya. Karena totalnya 1.300 ya untuk yang iya. tahun, Tahun ini. Oke, ini udah jadi. Tinggal dilem. Oh tinggal dilem aja. Kita mau buat pitanya nih ya, pemirsa. Supaya bisa ditutup. Jadi nanti tutupnya itu ada pitanya gitu. Oh gitu. Karena dilapisin lagi ya biar kelihatan mewahnya Iya. ya. Jadi memang nggak sembarangan loh untuk ngebuat hampers ini. Jadi kalau mau custom hamper setelah lebaran juga pemirsa ini bisa langsung aja ke Kak Azra. Ada Instagramnya? Ada dong. Instagramnya apa? Giving you. Giving you. Hampers. givingyou.hampers. Ya. Jadi bisa langsung DM aja Iya. ya kan ke media sosialnya. Oke, langsung direkatkan. Merekatkannya aja harus hati-hati. Iya, biar presisi. Biar presisi, Oh, Kak. biar presisi loh. Jadi kita setiap tahun juga beda-beda Beda-beda apa nih? desainnya. Oh, Jadi desainnya. nggak monoton itu aja. Nah, ini dibor. Dibor. Oh, ini baru Iya, dibor. dibor. Iya. Tepat. Bisa. Oh, ditandai dulu. Iya. Ini untuk biar bisa pitanya bisa diikat ya. Iya, Iya. benar. Praktis ya ternyata. Oke. Untuk tempat
pembuatan hampersnya sendiri tuh di rumah? Atau udah Ada workshopnya, iya. Oh, udah ada tokonya? Udah. Udah tokonya di jalan mana? Di Deli Tua, Kak. Oh, di Tua, deket dari rumah juga. Lumayan. Lumayan, jadi Dari udah deket, punya ya, dari deket. tokonya loh. Iya. Kalau di rumah nggak muat, Kak. Iya sebenarnya, apalagi 1.300 ya. Iya. Tapi pernah dapat orderan terbanyak itu berapa pieces sih? Berapa item? Totalannya? Iya. Maksudnya per tahun atau pernah per... dapat? Enggak, pernah paling banyak aja gitu orderan paling banyak 3.000, 5.000, 5.000. 5.000 pernah. Waktu itu untuk corporate. Totalannya. Enggak, waktu Ramadan. Ramadan. Lebaran ya. Untuk lebaran loh 5.000. Banyak banget itu. Itu 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu sih kayaknya. Karena untuk sekarang ini hampers itu sudah dijadikan sebagai tradisi ya. Iya. Supaya kita mungkin ajang bersilaturahim, bagi-bagi rezeki mungkin ke orang-orang terdekat gitu. Ini nggak diisi, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, kita Boleh. dimasukin dulu. Ini kita isi ya. Kita isi, ada tadi mukena. Terus ada sajadah juga. Ini by request ya. Iya, by Pemirsa request. boleh tumbler. Oh gitu. Iya. Nah, biasanya kita juga kalau misalnya klien ada yang mau dibordir gitu juga bisa. Apanya nih yang Bordir dibordir? logo corporate. Dibordir, bisa juga. Cantik ya. Pantes harganya mahal ya Bang Amin ya. Bang Amin udah kerjanya udah hampir 5 tahun loh. Iya. Sama, oke. Ya. Keren loh ternyata. Bang Amin orang Deli Tua juga? Iya, orang dari tua asli, orang dari tua. Oh, Deli Tua asli. Ada rencana nggak Kak mau nambah tim lagi sejauh ini? Atau pengen buka cabang deh? Iya, buka cabang. Mudah-mudahan ya, Kak. Pengen buka Doain cabang, ya. amin. Tapi untuk toko sendiri itu berdirinya kapan? Tokonya. Ah. Tokonya itu sekitar 3 tahun setelah berdiri. Oh. Atau 2 tahun sih kayaknya. 2 tahun atau 3 tahun setelah dari tahun 2016 memulai awal itu ya. Kenapa pada akhirnya udah deh kita buka toko? Apakah kakak melihat bahwa peluang ini bisa nih dijadiin cuan? Iya, benar. Iya, benar, Kak. Bisa ya? Iya. Jadi memang fokusnya ke hampers aja atau ada kegiatan lain untuk Azra? Parcel kan kita bisa custom. Ada parcel yang pecah belah. Ada yang apa? Ada yang snack gitu nggak sih? Oh, snack kita enggak. Enggak ya, jadi bisa pecah Cuman, belah. iya. Terus sama mungkin cookies. Iya, cookies, barang elektronik. Oh, gitu. elektronik juga ada? Iya, benar. Contohnya apa? Contohnya Oven? Oven bisa? Bisa kan tadi ada copekannya. Ya ampun, selain oven? Setrika? Microwave, Gitu bisa atau setrika? iya, bisa. Oh bisa, oke sudah jadi, boleh Sudah ditunjukin jadi. ke kamera. Bang Iya. Amin kita putar. Jadilah dia. Inilah ternyata yang tadi dibor ya. Ini udah jadi, tinggal dikasih aja. Tapi ini rapi loh ya. Pengerjaannya tadi berapa lama Bang? 1 jam? Itu 30 menit jadi. 30 menit untuk buat satu? Kalau dari Iya, awal. dari awal, Kalau dari awal banget. Kalau dari awal banget, ya tapi biasanya kalau buat kayak gini kan agak susah. Apalagi kan orderan banyak, udah di stok nggak biasanya? Iya. Iya, kalau Jauh-jauh hari. kalau isian cover kalau covernya enggak. Cuman Kalau kartonnya. kalau request itu baru. Oh, ini kayak karton ini udah dipotong-potong, jadi nggak susah ya. Karena kan kalau kita mulai benar-benar dari awal kan susah gitu ya. Bang Amin, apa sih suka dukanya kerja bareng Kak Azra buat hampers? Ya, kalau misalnya kayak mau lebaran atau hari besar itu diburu. Oh, diburu. Ketika banyak order masuk itu. Oh, Kak Azra galak nggak sih? Tegas aja. Oh, tegas. Gimana sih biasanya kalau misalnya, ayo cepet dong selesain gitu? Ya sabar aja. Udah dapat baju lebaran kok ya kan. Tapi untuk Bang Amin sendiri sebelum di hampers buat kayak gini juga? Iya. Kalau di hampers kayaknya masih selama ikut Mbak Azra aja. Oh, baru ikut Kak Azra aja. Jadi sebelumnya belum pernah ya buat Belum pernah. hampers. Ada nggak mungkin hampers yang menurut Bang Amin tuh susah dibuat? Atau ribet lah kita bilang? Ya kalau banyak-banyak kayak apanya, detail-detailnya misalnya ada mau dikasih variasi lah, entah di sini minta dilobangi, ada mikanya. Nah, itu pengerjaannya agak lebih sulit.
Iya, nggak stres Iya. gitu Bang. Ini kan 1.300 nih untuk di momen lebaran ini. Ya. Ya sebenarnya Kalau stres ada- gitu ya. sebenarnya stres ya kalau kerjaan Kalau harus sesuai sih Kak, dihadapi. enggak kayaknya ya. Oh iya, kalau THR-nya 2 kali lipat ya enggak dong Bang. Iya, makanya semangat ya kan. Iya, makanya berdoa aja mungkin insya Allah tahun depan semoga 5.000 biar bisa 3 kali Amin, lipat amin. lagi THR-nya. Iya, Karena ini manual kan Kak pengerjaannya, Iya kita semua manual. benar, nggak ada pakai mesin, nggak ada pakai memang pakai jasa ya. Jadi ini untuk ukuran hampers ini ada berapa nih, Bang Amin? Bermacam-macam. Ini yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar, dalamnya apa? Jodoh? Enggak kan? Dalamnya paling Apa tumbler ya Bang? Tumbler Iya, yang gede gitu ya. tumbler. Tergantung permintaan. Ada juga kadang-kadang orang kopi pun ada juga pernah, Iya. kopi teh gitu yang Oh, iya. kopi yang Coffee produknya agak maker. mahal lah gitu. Kopi juga pernah. Jadi ini bukan yang paling besar ya. Iya, ada ada lagi yang lain. pernah besar. Tergantung Tapi kalau tadi Kak Azra kan bilang bisa tuh untuk barang elektronik kayak oven dan lain-lain. Itu gimana nge-packagingnya? Kayak gini Itu- juga. Enggak. Jadi Biasanya kita pakai wrapping. wrapping yang wrapping. kayak parcel-parcel pecah belah. Iya, benar. Oke. Tapi Kak Azra mau denger deh cerita mungkin sedikit. Awal mula ngebuka usaha itu kita harus budgetnya berapa modalnya, terus apa yang harus dipersiapkan gitu. Bisa nggak sih kita mungkin awal untuk ngebuka usaha ini misalnya budgetnya cuma 2 juta deh gitu. Waktu Kak Azra di tahun 2016 itu. 2 juta ya. Hmm. 2 juta bisa. Tapi bahan-bahannya kali maksudnya request kalau misalnya perintilannya apa? Sajadah atau mukenah aja gitu sekitar 5 atau 10 piece bisa? Oke, jadi waktu pertama kali di tahun 2016 itu apa yang dibuat? Hampers kah atau parcel kah? Parcel. Iya, awal-awal kita parcel dulu. Masih sendiri waktu itu ngebuatnya? Iya, bareng orang tua dan adik-adik. Oh, belum pakai tim ya? Belum. Terus untuk hampers ini di tahun berapa? Hampers di tahun 2020 kali ya Bang? Iya, 2020. 2020 berarti baru udah lama juga ya? Iya, udah lama Udah juga. 5 tahun juga ya. Nah, karena ternyata sudah di penghujung acara kita, ya kita juga sudah tadi melihat bagaimana sih cara membuat hampersnya. Kita juga udah tahu alokasi dana awalnya itu seperti apa. Terus kita udah tahu juga bagaimana cara mendesain hampersnya. Kita juga mau tahu deh harapan dari seorang Kak Azra untuk usahanya sendiri. Pengen buka apa lagi sih mungkin di 5 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun gitu. Iya, harapannya sih usaha ini terus berkembang ya Kak. Jadi aku tuh maunya orang-orang di sekitar aku juga ikut kontribusi, jadi sama-sama berkembang nih, nggak berkembang sendiri gitu. Benar. Meskipun bukan saudara kayak aku sama Bang Amin juga bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi aku mau Bang Amin juga bisa berkembang dengan keluarganya, dengan anak, istri dan lain-lain gitu kan. Nah itu aku harapannya. Buka cabang pasti mau banget. Pasti ya, pasti. Mau buka cabangnya di luar kota kalau bisa. Di luar kota ya. Jadi kan kalau di Medan udah ada satu nih Iya, udah di ada luar satu. kota. Rencana pengennya di mana? Di kota mana? Ada rencana terpikir? Rencananya kalau misalnya di Sumatera mungkin di Banda Aceh gitu. Oh, di Banda Aceh. Oke. Kalau untuk Bang Amin sendiri, apa harapan ke depannya Bang untuk usahanya Kak Azra kita? Ya biar semoga lancar terus lah dan banyak kerjaan. Dan diharapkan biar tahun depan bisa 3 kali lipat THR-nya. Iya. Terima kasih Kak Azra sudah hadir di TVRI, sudah mengedukasi, sudah menginformasi. Bang Amin terima kasih sama-sama. loh sudah bersama-sama nih kita ngelihat bagaimana cara pembuatan hampers. Jadi nih seluruh pemirsa yang menyaksikan mana tahu pengen memulai usaha hampers di tahun depan sudah bisa terinspirasi dari usahanya Kak Azra. Iya. Kita juga berdoa untuk seluruh pengusaha hampers ya. Semoga rezekinya makin lancar, terus usahanya makin berkembang, dan juga untuk Kak Azra dan Bang Amin, semoga makin sehat-sehat selalu, sama-sama. bahagia juga ya, HR-nya makin banyak juga Bang Amin. Terima kasih untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif, dan kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.